Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surat Ali Imran, surat ke-193. Bapak dan Ibu yang berhadir, insyaallah besok orang wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, di mana tanggal 9 Zulhijjah orang wukuf di Arafah. Bagi yang di Arafah berwukuf, bagi yang tidak di Arafah disunnahkan namanya puasa. Pada mulanya puasa Arafah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah," puasa di hari Arafah, itu tanggal 9 Zulhijjah, "ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiras sanah allati qablaha was sanah allati ba'dahu." Dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, allati qablahu, wassanah allati ba'dahu, dan dosa setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim 1162. Mari kita pahami. Bapak dan Ibu yang berhadir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, lantaran rahmatnya menghapuskan sekian banyak dosa-dosa, sekian banyak kesalahan-kesalahan dan kekeliruan serta kekhilafan dengan tanpa minta ampun. Cukup mengamalkan berbagai macam amalan-amalan saleh. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan adalah penyebab datangnya siksa atau azab. Fakhadnahum bidzambihim, kami siksa mereka lantaran dosa mereka. Jadi penyebab datangnya dosa, penyebab datangnya siksa, penyebab datangnya azab, penyebab datangnya bencana atau petaka dan segala macam adalah dosa. Allah yang Maha Pengampun tidak serta-merta, tidak langsung menghukum, memberikan sanksi atau memberikan siksa azab kepada hamba-hambanya yang berdosa, tapi diberinya kesempatan, diberinya peluang, diberinya waktu untuk agar supaya hamba-hamba itu meminta ampun dan tobat, atau ditunjukkannya cara-cara yang lain. Dengan cara-cara begitu dosa-dosa si hamba dihapuskan. Itu satu ketentuan. Ketentuan yang kedua, bahwa dosa dibagi dua. Ada namanya kabair, dosa-dosa besar, dan ada namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan taubat, yang disebut dengan taubat nasuha. Syarat untuk diampunkannya dari kita dosa-dosa besar, pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi.
Kalau bertalian bersangkutan dengan orang zalim, terus minta maaf, minta rela atau mengembalikan hak. Sementara dosa-dosa kecil banyak cara. Banyak cara untuk tahu dosa-dosa kecil, kita harus tahu dosa besar. Kadang-kadang dosa besar kita anggap kecil. Pada dosa besar, lantaran tidak tahu apa dosa besar. Dosa besar itu akibatnya murka, siksa, azab, laknat, kutuk, neraka. Itu akibat dosa besar. Dunia hukumannya hukuman had, dosa besar. Kok pancung lah namanya, kok rajam, kok dicambuk, dipotong tangan, itu dosa besar. Akibat kita kok banyak yang tidak tahu dosa besar. Apa akibat dosa besar? Baik di dunia, di alam kubur, alam barzah, ataupun di akhirat, sehingga kita menganggap sepele dosa. Akibat tidak tahu dosa besar, orang biasa saja melanggar. Contoh kecil lah, berbohong itu dosa besar, bergunjing dosa besar, menuduh dosa besar, mengadu domba dosa besar, berkhianat dosa besar, mengingkari janji dosa besar. Tapi orang menganggap kecil karena tidak tahu. Sehingga Imam Az-Zahabi beliau menulis kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair. Di situ beliau cantumkan ada 70 dosa besar. Nah, puncaknya syirik. Sementara menurut ulama lain lebih 70. Ada yang mengatakan sampai 300-an dosa-dosa besar. Akibat dosa besar itu tadi. Jika Allah tidak ampuni, ya dapat sisa, dapat azab, dapat murka, dapat kutuk, dapat laknat dunia, di alam barzah, dan di akhirat yang kekal abadi. Kemudian dosa-dosa kecil lebih banyak dosa besar. Dosa kecil kita tidak bisa lepas, tidak bisa terbebas dari dosa kecil, siapapun orangnya. Yang disebut dengan lamam, al-lamam namanya. Al-lamam, dosa-dosa yang susah kita menghindari. Dosa-dosa yang susah, yang payah, yang bagaimanapun kita berusaha untuk menghindari, tapi kita orang tak kada jonjo namanya. Tak lakukan jo, tak pabuek jo, dik kita orang. Kecuali kita pun tak orang lah. Salah celik, salah dengar, salah kecek, salah langkah, banyak. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali al-lamam, dosa-dosa kecil yang susah manusia untuk menghindari. Nah, untuk dosa-dosa kecil yang disebut dengan sagair, kadang-kadang disebut dengan sayyi'ah, banyak Allah sediakan penghapus. Itu penghapus itu dengan dikerajokan itu tidak ada sanksi, tidak ada hukuman. Namanya penghapus. Penghapus itu namanya takfir. Takafayara, takfir. Menghapus. Populer namanya mukaffirat. Penghapus dosa-dosa. Nah, penghapus dosa-dosa kecil itu banyak. Semua amal saleh, semua kebajikan, asalkan ikhlas dan kita lakukan sesuai dengan tuntunannya, petunjuknya, maka semua itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Yang kedua, apapun bentuk musibah yang dialami oleh seorang mukmin, ya, musibah apapun yang dialami oleh seorang mukmin, jika dia sabar, ridha, sarana
dihapuskannya dosa kecil, berguguran dosa-dosa kecil. Bahkan ketika salat sendiri pun, di samping salat itu sendiri, rukuk pun ketika seorang rukuk berguguran dosa-dosanya, ketika sujud berguguran dosa-dosanya, dan seterusnya. Mari kita rinci seketik. Tidak semua kita sebutkan sebagai kecil. Yang pertama misalnya, berdasarkan hadis-hadis sahih, berwudu dengan sempurna, sebagaimana yang diajarkan, yang dituntunkan Nabi SAW. Dengan berwudu itu hapus dosa-dosa. Ketika orang mencuci tangannya, maka hapus dosa-dosa yang dilakukan tangannya. Ketika dia berkumur-kumur, kemudian diludahkan, dibuang, dikeluarkan air daripada mulut, hapus kesalahan-kesalahan mulutnya. Ketika memasukkan air ke hidung, lalu dilangsingkannya keluar pula dosa-dosanya. Ketika dia mencuci muka, keluar pula dosa-dosa dari mata, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Itu dosa-dosa kecil, amalan saleh. Satu. Jadi berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna dan bagus, jika itu dilakukan dengan ikhlas, sepenuh hati, berguguran, berjatuhan, dihapuskannya berbagai macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, tanpa minta ampun, Contoh-contoh. Yang kedua, berjalan menuju masjid. 1 langkah kaki, dihapuskan dosa. Duduk di masjid, hapus dosa. Itu contoh tuh. Yang kedua lah, contoh. As-salawatul khamsu, salat yang 5. Salat yang 5 yang kita lakukan namanya mukaffirat, penghapus kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara salat-salat. Salat maghrib, penghapus kesalahan yang kita lakukan setelah salat asar. Salat isya, menghapuskan kesalahan yang kita lakukan antara maghrib dan isya. Salat subuh, menghapus kesalahan yang kita lakukan antara isya sampai subuh. Salat zuhur, penghapus kesalahan yang kita lakukan antara subuh sampai zuhur. Salat asar, penghapus kesalahan yang kita lakukan antara zuhur dan asar. Namanya mukaffirat, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nabi pernah contohkan, bagaimana pendapatmu semua jika seseorang itu di halaman rumahnya mengalir air, dan dia mandi di air yang mengalir di sungai itu 5 kali sehari semalam, masih adakah kotoran dan daki-dakinya? Jawab sahabat, tentu saja tidak. Begitulah salat yang 5. Kalau orang mandi 5 kali sehari semalam, di muka rumah nu ada waya mailia, ayahnya, tentu saja tidak berdaki, tidak bau. Nah, begitulah perumpamaan kata beliau, orang yang salat 5 waktu sehari semalam habis dosa-dosa. Itu salat. Yang ketiga, kita capek saja. Serentak membaca amin dengan imam pun hapus dosa. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berkesesuaian, bertepatan antara amimnya dengan amin malaikat dan amin imam, dihapuskan dosa orang itu. Man wafaqa, siapa yang aminnya dengan amin malaikat bertepatan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Hadis Imam Bukhari Muslim. Dosa kecil, bukan dosa besar. Tanpa minta ampun, tanpa minta ampun. Itu contoh yang ketiga.
Contoh yang ketiga. Contoh yang kelima, yang keempat. Kita ambil secontoh 7 buah. Contoh yang keempat. Seseorang menghadiri salat Jumat. Datang cepat-cepat ke Jumat. Laki-laki. Juga termasuk perempuan kalau mau. Masuk ke masjid, duduk di masjid, tidak melongkahi bahu-bahu manusia, dan tidak memisahkan orang-orang yang sedang duduk, dan tidak mengganggu. Ditunggunya imam menyampaikan khutbah dan salat. Selama itu dosanya dihapuskan tanpa minta ampun. Alangkah maha murahnya Allah, maha kasihnya Allah. Yang berikutnya, tanggung umrah dan umrah. Aku bagian susah, bagian umrah. Bahwa al-umrah ila umrah. Umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya kafaratun. Menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara umrah itu. Umrah kini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ada kesempatan untuk umrah lagi. Selama tidak ada dosa-dosa besar, dihapuskan kesalahan-kesalahan antara umrah ke umrah. Itu berdasarkan hadis dari Imam Bukhari. Yang keenam, sedekah. Dengan bersedekah ikhlas karena Allah, sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Di samping berpahala, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Begitu juga seterusnya. Yang ketujuh, membaca alhamdulillah setelah makan. Parui kenyang. Pahala lepek. Baca alhamdulillah setelah makan. Misalnya, alhamdulilladzi kasani hadha thawb wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa baca alhamdulillah itu setelah salat, setelah makan, dihapuskan dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dikatakan hadis hasan. Itu contoh-contoh. Begitu juga nanti berbagai macam kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kesakitan. Seperti sakit, ta'ab lillah, sedih, duka, sedih dan duka. Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syauka yusaku. Tidak satu pun seorang muslim itu ditimpa oleh satu musibah berupa sakit-sakit, berupa kelelahan, keletihan, kesusahan, kesedihan, ketakutan, sampai ditusuk duri kecil pun di jalan. Dengan cara begitu, kalau orang sabar, dihapuskan dosa-dosa. Termasuk puasa Arafah. Kaji kita kan puasa Arafah. Kita fokus ke situ. Puasa Arafah, jadi itu puasa, maka dikatakannya puasa Arafah karena orang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah yang ada di Arab Saudi, bukan tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia. Adakah orang wukuf di Indonesia? Banyak yang wukuf di Indonesia, tapi tidak di Arafah di Indonesia. Kita berpuasa, maka namanya puasa Arafah, de orang wukuf di Arafah. Nah, namun tidak akan perpanjang persoalan kau. Kenapa oranglah heboh di media, mensahkan tidak mensahkan, membolehkan tidak membolehkan, macam-macam. Nampangi suasana lo.
Nang kami ko sami'na wa ta'na kepada pemerintahan, walaupun pemerintahannya siapa, ada aja begitu. Nggak, kami nggak, kalau salah kami nggak ikuti, macam-macam penepik. Intinya puasa Arafah. Kok bila orang di Arafah wukuf, terserahlah. Siapa yang puasa Arafah, dikatakan dia puasa Arafah, orang berwukuf di Arafah. Wukufnya tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi. Bukan tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia. Jadi bila puasa Arafah, jangan tanya kepada Mbok. Tidak boleh tanya kepada Mbok. Kenapa jawab? Ulama lihat. Mangko badamonyo puasa Arafah. Orang ketika itu di tanggal 9 Zulhijjah itu puasa wukuf di Arafah. Ana wukuf berdiam, berhenti di Arafah. Semenjak matahari tergelincir di tengah hari sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf. Berhenti di situ, berdiam di sini untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beristighfar atau baca Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Arafah itu puncak haji. Al-Hajju Arafah. Inti haji itu di Arafah, puncak haji di Arafah. Tapi haji bukan hanya Arafah. Yang tidak wukuf di Arafah batal haji, tidak sah haji. Sampai-sampai orang sakit pun harus ditandu ke situ untuk bisa wukuf. Di safari wukufkan pakai ambulan agar bisanya berdiam di Arafah walau sekejap. Dan Allah membanggakan orang-orang yang di Arafah itu kepada malaikat-malaikatnya yang mulia. Dan malaikat-malaikat Allah jadikan saksi untuk diampunkan dosa-dosa yang sedang di Arafah. Siapa yang wukuf dengan benar, bersih seperti bayi dilahirkan. Itu keistimewaan wukuf di Arafah. Hari di mana Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Orang di sini berwukuf tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah waktu hari Arab Saudi. Tengok. Orang yang sedang di Arafah tidak berpuasa. Tapi kita yang tidak di Arafah, di hari Arafah itu kita berpuasa. Apa namanya puasa? Puasa Arafah. Puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan setahun yang lalu, setahun yang akan datang, tanpa minta ampun. Tanpa minta ampun. Tadilah kita awali, ada dosa-dosa itu yang tanpa minta ampun pun Allah hapuskan dengan melakukannya. Seakan-akan dengan melakukan amalan, memperbuat amalan berupa amalan ketaatan, ibadah, takarrub kepada Allah, ikhlas, menghapus. Menghapus. Sebenarnya takfir itu artinya menutup. Dengan dilakukannya itu tertutuplah kesalahan-kesalahan. Seakan-akan terhapus. Kalau tidak dilakukan, kesalahannya masih ada. Dengan dilakukan, seakan-akan itu sanksi. Dengan dilakukan inilah menutup kesalahan-kesalahan. Tidak ada lagi. Lalu kesalahan yang mana yang akan dihapuskan atau yang akan ditakfir oleh Allah? Banyak ulama menyebutkan adalah yang akan dihapuskan itu kesalahan-kesalahan kecil, bukan dosa-dosa besar. Kau sempat tadi mau tulis-tulis yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa 1 hari saja, baik kesalahan setahun yang lampau ataupun kesalahan yang setahun yang akan datang, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak dosa besar. Karena sepakat para ulama setelah memahami berbagai macam
hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Iko tadi sempat mengkopikan fatwa-fatwa ulama. Mereka sepakat menyatakan yang akan dihapuskan kesalahan-kesalahan itu oleh berbagai macam amal-amal saleh. Wa qad dhahaba jumhuru ahli al-ilmi ila anna al-a'mal as-salihah tukaffiru saghair adz-dzunub. Sepakat dan berpendapat sebagian besar mayoritas ahlul ilmi, ulama-ulama alim, bahwa amal-amal saleh itu hanyalah bisa menghapuskan saghair adz-dzunub, dosa-dosa kecil. Wa ammal kabairu, adapun dosa-dosa besar tidak akan dihapuskan begitu saja dengan amal saleh. Tapi labudda minat taubah bisyurutiha, mestilah dia tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat sampai dihapuskan dosa. Nah, kalau kita merujuk kepada pemahaman itu menunjukkan yang akan dihapuskan oleh puasa Arafah dosa-dosa yang tidak dosa besar. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Lalu ada yang memahami, bagaimana kalau dosa-dosa kecilnya sudah habis? Andaikan ada bahwa orang ko dosa kecilnya tidak do. Memang hebat mana orang ko. Barangkali tidak pada orang masih kurang begitu. Dosa. Maka kata beliau-beliau para ulama kita, nang gadang-gadang diusahainya. Dosa-dosa besar dikuranginya. Andai tidak ada dosa kecilnya. Tapi adakah kita yang mau mengaku tidak ada dosa kecil itu? Nah, kalau tidak ada, Pak, tinggal ada dosa gadang sih kurang-kurang aja lah. Kenapa begitu? Begitu mulianya hari Arafah. Ya, begitu mulianya hari Arafah. Sehingga dikatakan dia puncak haji, al-hajju Arafah. Puncak haji di situ. Inti haji di situ. Karena Arafah itu melambangkan kita nanti akan wukuf di mahsyar. Kita akan nanti dihimpun, dikumpul, dihentikan di suatu tempat namanya mahsyar. Untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Dibagikan kitab-kitab, diterima amal-amal, ditentukan balasan masing-masing di mahsyar. Maka bisa dikatakan wukuf di Arafah adalah gambaran kecil. Gambaran kecil bahwa satu saat nanti kelak setelah kita mati lalu dihidupkan oleh Allah yang Maha menghidupkan, yuhyi wa yumit. Kemudian dibikinkan jasad baru, dikumpulkan dalam suatu tempat yang sangat luas, semua dikumpulkan, diwukufkan di situ. Diwukufkan setengah hari akhirat. Kalau wukuf di Arafah setengah hari dunia, 6 jam. Kalau setengah hari akhirat 25.000 tahun. Satu hari akhirat 50.000 tahun, setengah hari 25.000 tahun akhirat. Berwukuf untuk bangga, yaitu itu. Disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, dibagikan kitab catatan, ditimbang amalan, kemudian di kelompok-kelompok ditentukan balasan-balasan masing-masing. Itulah Arafah, melambangkan itu, mengingatkan kita itu, sehingga menjadi istimewanya. Begitu istimewanya, kita yang tidak ke Arafah, jika kita puasa di hari Arafah, dihapuskan kesalahan. Alangkah ruginya gara-gara sehari kita tidak puasa, dia tidak tahan menahan parik ditak, lalu kita tidak puasa, walaupun tidak berdosa, tidak puasa, tidak berdosa. Cuma masalahnya masalah rugi. Sekali setahunnya ada. Tahun misuan tentu leh.
Antara dia tindak atau kami ada tindak. Itulah dia puasa Arafah. Puasa Arafah. Kemudian dalam Al-Quran sendiri, disebutkan ya. Doa tadi kita baca, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Kata-kata kafir, hapuslah, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Biasanya kalau untuk dalam Al-Quran itu setiap kali terdapat kata-kata zunub, dosa, itu terarah kepada dosa-dosa besar. Faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa besar kami. Kafir anna sayyi'atina, kalau kafir umumnya belakang sayyi'at, sayyi'at itu dosa-dosa kecil. Jadi kata-kata sayyi'at dalam Quran itu terarah kepada dosa-dosa kecil, kata-kata zunub terarah kepada dosa besar. Dosa-dosa besar dengan minta ampun dan tobat, dosa-dosa kecil dengan memohon dihapuskan, ditutupkan. Minta ditutup, minta dihapuskan, dan kerjakan berbagai macam amalan-amalan saleh yang bisa menutup kesalahan kecil. Setiap kali kita melakukan amal saleh, ya tertutup kesalahan-kesalahan itu, hapus kesalahan-kesalahan kecil. Maka dengan begitu nampak di kita betapa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena diberikannya petunjuk, diberinya kesempatan dan peluang agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita habis, dihapuskan dengan melakukan amal saleh. Yang tidak kalah pentingnya kesabaran. Kapan saja orang ditimpa musibah, apapun itu musibah, pasti jika dia sabar, hapus, gugur, berjatuhan dosa-dosa kecilnya. Dan kesabaran itu jika ditimpa musibah bisa mencapai derajat orang yang tidak henti-hentinya salat malam sepanjang hidup, tidak henti-hentinya puasa sunat sepanjang tahun. Bisa derajat yang dicapai oleh orang yang tidak henti-hentinya salat malam, orang yang rajin puasa, bisa dicapai posisi itu oleh orang yang sabar ketika musibah. Karena orang yang rajin salat malam belum tentu ketika dapat musibah dia bisa sabar. Orang yang rajin berpuasa sunat belum tentu ketika dia mengalami suatu musibah bisa menerima. Karena kesabaran itu perlu latihan. Siapa yang bersabar, Allah akan berikan kesabaran. Berarti siapa yang berusaha untuk sabar, Allah berikan kesabaran. Yusabbihullah. Tidak kalah pentingnya. Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, kita kutip hadis. Ya, bunyi hadis. Dikatakan bahwa mamin mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Rawahul Bukhari. Hadis dari Sa'id Abil Khudri, kata beliau dari Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun, berarti siapapun muslimnya, yusibu, menimpanya,
menginainya sesuatu berupa nasab wa wasab, kelelahan, keletihan, kepenatan, dan sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Berhenti batua tu flu leh. Sudah flu tu panuk pun lepanyang. Kadang-kadang kaki kepecong-kepecong. Kadang-kadang pinggang nyangit. Kadang-kadang tagang badan. Kadang-kadang tak selesai sebenarnya lama sih. Pokoknya adu-adu saya sakit-sakit. Lebih-lebih orang yang sudah berumur. Tapi kalau itu berumur, wak berumur saudaranya. Sejak lahir, lah berumur. Tapi berumur dalam istilah kita nan tua-tua. Orang lah berumur tua. Orang berumur tua tu dalam beberapa riwayat, orang dikatakan berumur 50. Ketika itu dia syekh. Syekh orang lah berumur 50. Tidak mudah lagi. Di atas syekh nanti kibar. Itu puncaknya haram 80 keteh. Jadi orang lah 50 di Cikoko mau seorang sana lah 50 nak. Selabiana lebih sih. Lah wajar sakit, dan sakit itu rahmat sakit bagi orang tua. Di samping sakit itulah normal sakit, lah patut sakit. Tapi dengan sakit itu kalau dia sabar, dihapuskan dosa-dosa. Panik, lotia, ancia, lelah, lesu, tidak mengarai, tidak teluk diaan. Jangan capak, jangan mengeluh, jangan protes, apalagi bercerit bungkang, jangan. Lalui saja dengan sabar, hapus dosa. Coba itu cara Allah untuk menghapuskan dosa. Tanda Allah sayang, Allah ingin ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah ta'jilkan, Allah segerakan sanksi hukuman lantaran dosa-dosanya di dunia berupa sakit-sakit, berupa kelelahan. Jadi kalau ceringi bini awak tiba rumah, terima saya. Tidak ketangan nasi, terima saya. Membudu hasilnya, terima saya. Kalau bahasa awak, bahasa malaikatnya, kau angkat apa yang dosa tak? Nah iya, betul-betul tenang saja. Tentu sebaliknya begitu loh, supaya jangan protes kepada bahasa sebaliknya. Kat, kelelahan. Juga namanya ham, gam, dan gam. Ham, huzun, ham, gam. Aduh, sedih masa lalu, duka masa sekarang, cemas dan takut masa yang akan datang. Maka semuanya musibah. Ana musibah sesuatu yang apabila kita menerima kejadian ditimpa kita, oleh itu kita nak senang, nak suka musibah apapun dia. Jadi kalau orang sebentar kau menjual kini berseru itu musibah. Musibah. Panik-panik kaki musibah. Sebab tak ada orang ingin panik. Tak ada orang ingin nangis kaki. Musibah. Lipik salah kaki, unjuan badan, tetilan tangan badan. Lalu saya musibah. Jadi apapun musibah. Enggak boleh menyindir, enggak menyindir. Memang kaya hadis. Bahasa Arabnya. Wajar. Yang penting jangan mengeluh. Jangan dipakolera loh. Kolera kaki sebentar. Enggak jadi kolera. Kolera lo kaki. Menjual salah enggak salah. Minta boleh kan guru menjual. Boleh bebas keras, itu tidak ada orang beriman karena bebas keras. Sibah. Jadi cemas, takut,
khawatir nang datang itu menjadi penghapus dosa. Malahan sampai-sampai syaukat, duri kecil yang menusuknya, jika dia sabar, kafara, Allah hapuskan dosa-dosa. Ini bentuknya dua. Lakukan amal saleh, lakukan amal-amal kebajikan, lakukan ketaatan, pendekatan kita kepada Allah, dan baik-baik dan ancak-ancak, dan lalu lakukan ikhlas, hapus dosa. Ketika kita mendapat sebaliknya, hal-hal yang mendukakan, yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang bikin kita sengsara dan sedih, duka dan segala macam, terima lalui saja. Karena itu bagian daripada cara Allah untuk menghapus dosa di samping ujian. Kalau amal-amal saleh tadi, ada puasa sunat, ada sedekah, ada baca Quran, ada tasbih, ada tahlil, ada istighfar, membantu orang, melapangkan orang, meringankan orang. Oh, pokoknya amal-amal saleh semua, duduk di masjid, mengenang taklim, oh, semuanya amal saleh itu berbentuk amal kebaikan, berpahala dan hapus dosa. Kebalikannya apa? Kesedihan, sakit, kesusahan, kesengsaraan, lawan-lawannya yang menyedihkan, yang menyengsarakan. Lalui, terima, lalu hapus dosa-dosa. Dua itu. Maka puasa Arafah termasuk masalah. Begitu tingginya, dihapuskan dosa 2 tahun. Maka di biswa orang puasa, namanan ka puasa, namanan yakin biswa hari Arafah puasanya. Niatkanlah puasa malam ini. Besok subuh empat kuek selesai. Puasalah. Peliharalah puasa sehari. Sebab tidak semua orang puasa itu terima puasanya. Puasa sehari, mudah-mudahan fadilah keutamaan itu kita dapat dengan puasa Arafah. Jangan mengeluh-ngeluhnya, jangan jadi lo puasa cuma alasan. Ada yang puasa wah. Tak lo puasa dia miko, jangan jadi alasan lah. So, jangan sampai tidak mangga-mangga lo. Nanti rusak puasa seharinya. Itu kira-kira kaji malam kini diganti judul darurat. Tadi Ibu Wat mengecekkan ke judulnya malam kini kan kau biaya, ganti semalam kini kau namanya judul darurat. Karena kita puasa Arafah. Nah, korban amal saleh menghapuskan dosa. Korban amal saleh menghapuskan dosa. Takbir besok dah mulai sudah subuh. Hari Arafah menghapuskan dosa. Cuma yang takbir besok sudah subuh bangi orang. Karena biasanya takbir sudah maghrib. Sudah maghrib. Kalau di Idul Adha mulai takbir sudah subuh. Cuman dia nadir itu jarang awak lakukan. Orang kalau jarang dilakukan itu kalau kan anehnya langsung dihukumnya. Langsung dicap marjan ko sia gurunya. Ko batalo manasi aji sego jual ko. Panjang ceritanya kan. Itu kira mudah-mudahan sebagian kita yang datang malam ini memang puasa mengaji. Tidak puasa makan sehari ceko, puasa mengaji. Ada yang ragu? Aman? Hendak kita selesai kaji kita. Silakan. Ya, silakan. Dosa-dosa kecil yang tidak dosa besar. Selama dosa-dosa besar tidak dikerjakan. Ya. Allah tahu besok kita berdosa. Selagi hidup kita pasti berdosa. Awak minta ampun gini ya, Abu, nak berdosa lain ada jaminan. Manusia selagi hidup berdosa. Kecuali orang sudah minta ampun tu dosa mati dosa lain. Seperti orang yang mati membunuh 99 tambah cek 100 mati tengah jalan, tidak ada dosa. Semua sudah tu mati. Awak kalau hidup je berdosa sudah. Kenapa awak orang? Jadi bisa tak mencari oleh. Tidak menengah, tidak berkia, tidak bergagak, tidak mengaca, tidak berjalan, tidak merasa. Selagi awak orang, ada dosa.
Cuman jangan sengaja aku berdosa. Tertangkap tak? Baru dah tertangkap. 1 tahun akan datang tu kalau kita berdosa Allah hapuskan. Itu cara. Berdosa akan datang, siapa yang minta berdosa? Jadi kalau kita kau hidup 1 tahun akan datang, andaikan kita berdosa, andai kita berdosa Allah hapuskan dosa. Andaikan nak berdosa kita bertambah pahala, betul salah. Tapi saya nak menjamin nak berdosa setengah datang. Tidak tertangkap aja. Berarti bisa dikatakan itu dipelihara gitu. Dekat dia pelihara. Ya, maksudnya kan 1 tahun yang akan datang itu berarti kita dipelihara tidak sampai dosa. Kalau nak kamu kalau berdosa, dah berdosa namanya. Kini kau dosa itu dihapuskan. Berarti 1 tahun akan datang kita tidak ngecek yang salah, tidak mencari yang salah, tidak mendengar yang salah, tidak mengagak-agak yang salah, tidak bertemu kesalahan, tidak mungkin. Jadi jika dia berdosa, telah dihapuskan dosanya dengan puasa Arafah. Bukan tidak berdosa, telah dapat legalitas penghapusan dosa, rahmat Allah. Dengan catatan dosa-dosa kecil. Nah, hindari sajalah dosa-dosa kadang. Enggak. Hah? Dia boleh sana aja. Intinya gini, selagi kita hidup, kita tak ada yang tak berdosa. Dosa kecil. Karena dosa al-lamam itu adalah bagaimanapun manusia itu pandainya bicara. 1, 2, salah. Man kathura kalamuhu kathura khata'u. Banyak kata, banyak bicara, ada juga salah. Bahasa orang kampung amal, sapandai-pandai tupai melompek, sekali 2 gawat. Sapandai-pandai mengecek, sekali 2 sasek juga. Sapandai-pandai menengah, terengah. Sapandai-pandai bercaliak, tercaliak. Kalau tak tercaliak, ini mencaliak kawan. Sepandai-pandai menakua, tak mungkin muka awak. Orang elok pun nampak tak ada muka, tak mungkin. Terima kasih. Angguk no sangin saya macam. Jadi berbahagia sajalah jika kita hidup 1 tahun yang akan datang dengan puasa Arafah. Andai, itu pakai andaikan kita berdosa, dosa kecil kita sudah dihapuskan. Andai kita tidak berdosa, sia kita. Itu saja. Andaikan kita tidak berdosa, alhamdulillah. Tapi andaikan berdosa, dah hapuskan. Tidak senangnya ti. Lah berandai kan? Itu bahagia. Kalau tidak berdosa, dosa kena punya Allah. Kamu nambah pahala kan? Merasa itu. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.